Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar atau Fikih Muyassar, yaitu tentang Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Kita masuk bagian yang kedua, Al-Mas'alatus Tsaniyatu, bagian yang kedua. Hukmu Siyami Ramadhana wa dalilu dzalika, tentang hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla syiyama syahri Ramadana wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsati. Allah azza wa jalla telah mewajibkan puasa Ramadan dan menjadikannya sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5, maka salah satunya adalah puasa Ramadan. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu di antara umat manusia. Artinya umat-umat sebelumnya juga ada perintah untuk berpuasa. Ya. Kemudian tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, maksudnya agar kalian bisa menjaga diri dari maksiat. Karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan tersebut. Itu diantara faidah dari berpuasa. Kemudian wa qouli ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala. Ya, di sini dibaca dengan majrur karena ini ataf kepada yang sebelumnya, wa dzalika fi qoulihi, ya, sehingga yang ini juga wa qoulihi. Wa qoulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Suratul Baqarah al-ayatul khamisah wa samanun wa mi'ah. Ya, kalau yang tadi suratul Baqarah al-ayatul tsalisah wa samanun wa mi'ah. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang padanya atau di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya adalah diturunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Kemudian hudal linnas, sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi manusia.
yang mana hudan ini dia merupakan halnya, yang mana keadaan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Sehingga artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia. Al-Quran itu menunjukkan kepada kita dari kesesatan sesuatu yang kita tidak tahu, ya, kepada sesuatu yang penuh dengan petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, ya, artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk tersebut. Wal furqan, dan juga Al-Quran itu sebagai pembeda, ya, sebagai pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Sehingga faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian menyaksikan hadirnya bulan Ramadan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, di sini ada perintah, hendaklah dia berpuasa. Ini bukan pilihan, bukan puasa boleh, tidak puasa boleh, bukan. Tapi ini perintah yang menunjukkan wajib. Falyasumhu menggunakan lam, bahkan lamnya namanya lamul amri, lam amr. Apa ciri khas lam amr? Lam amr itu yaitu lam yang disukun apabila sebelumnya ada fa, gitu ya. Asalnya kasrah, ya, lam amr itu kasrah, ketika diawali fa maka jadi sukun. Ada 3 huruf yang menjadikan lam amr menjadi sukun, yaitu pertama fa, kedua wawu, ketiga summa. Misalnya ada kalimat liyajlis Muhammadun, diawali wawu menjadi wal yajlis Muhammadun, diawali fa menjadi fal yajlis Muhammadun, diawali summa menjadi summal yajlis Muhammadun. Yaitu 3 huruf itu yang menjadikan lam amr menjadi sukun. Termasuk di sini fal yasumhu, ini adalah lam amr disukun karena ada fa, maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya wajib baginya berpuasa ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian dalil dari as-sunnah, walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 dasar, ya. Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi, 5 asas, ya. Apa itu 5? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama, yaitu syahadat, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Persaksian bahwasannya sesembahan itu banyak, tapi yang berhak disembah hanya Allah, ya. Persaksian bahwasannya sesembahan itu jumlahnya sangat banyak, karena apapun yang disembah dia namanya sesembahan, berarti jumlahnya sangat banyak. Tapi yang berhak untuk disembah, yang layak untuk disembah itu hanya satu, yaitu Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Siapapun, apapun selain Allah tidak berhak untuk disembah. Kemudian, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini merupakan rukun pertama. Bukan 2 rukun, tapi ini 1 rukun, karena syahadat terhadap la ilaha illallah tidak bisa dipisahkan dengan syahadat terhadap Muhammad Rasulullah, ya. Karena ibadah, keikhlasan terhadap Allah itu harus dibangun di atas ittiba atau mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ikhlas disertai dengan mutabaah. Kemudian wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Ini rukun yang kedua. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan.
Dan inilah yang menjadi dalilnya ini kalimat wa shaumi ramadhana. Di sini ada penyebutan tentang salah satu dari rukun Islam adalah puasa Ramadan. Kemudian wa hajji baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila. Dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, di sini disebutkan ada angka 1 menunjukkan penjelasannya ada di angka 1. Ya, kita lihat rawahul Bukhari bi raqmi samaniyatin. Yang hadis tadi itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8, wa Muslimun bi raqmi 16, dan hadis Muslim nomor 16. Ya, rawahul Bukhari bi raqmi samaniyatin, kemudian wa Muslimun bi raqmi 16. Ini yang pertama. Kemudian yang hadis berikutnya, walima rawahu Talhah bin Ubaidillah, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Arab Badui, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'irar ra'si, ya dibaca sa'irar ra'si karena sebagai halnya, ya dalam keadaan orang tersebut rambutnya kusut. Atau boleh juga dibaca sa'irur ra'si, dibaca rofa karena dia khobar dari mubtada yang mahdhuf yaitu huwa, yang artinya orang laki-laki itu dia orang yang rambutnya kusut. Ya, silahkan bisa sa'irur ra'si, bisa sa'irur ra'si. Ya, kita dituliskan di sini dengan fathah dengan niat ini sebagai halnya. Ya, sa'irur ra'si dalam keadaan rambutnya kusut. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyami. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku terkait dengan permasalahan puasa. Ya, atau kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, puasa apa yang wajib bagiku, seperti itu. Ya, puasa apa yang wajib bagiku. Kalau di sini, apa yang Allah wajibkan kepadaku terkait dengan permasalahan puasa. Qala, maka Nabi kita menjawab, syahrul ramadhana, yaitu puasa Ramadan. Yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan. Qala, maka dia bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Ya, dia ingin tahu apa ada puasa yang lainnya, ya, yang diwajibkan. Ya, sehingga dia bertanya, apakah ada kewajiban yang lain atasku? Qala, maka Nabi kita menjawab, la illa anta tawwa'a syai'a. Ya, Nabi kita menjawab, tidak ada. Illa anta tawwa'a syai'a. Ya, kecuali bila engkau mau menambah puasa sunnah secara sukarela. Ya, artinya illa di sini merupakan istisna-nya itu munqati, ya, sehingga bermakna lakinna. Ketika Nabi kita menjawab, la, tidak ada. Akan tetapi apabila engkau mau menambah puasa secara sukarela, maka silahkan. Ya, tapi hukumnya bukan wajib, karena yang wajib adalah yang puasa apa tadi? Puasa Ramadan. Jadi yang berkaitan dengan puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Adapun yang lainnya adalah puasa-puasa sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadhana, dan sungguh umat Islam telah berijma', telah sepakat atas diwajibkannya puasa Ramadan. Tidak ada satu orang Islam pun yang mengingkari. Ya, artinya kalau mengaku sebagai muslim maka harus mengakui puasa Ramadan itu adalah wajib. Wa annahu ahadu arkanil islami allati ulimat minad dini bid-darurati, bahwa puasa Ramadan atau dia adalah termasuk salah satu dari rukun Islam yang diketahui di dalam agama Islam secara mendesak, ya, secara pasti,
Ini termasuk salah satu rukun Islam yang setiap orang Islam itu harus tahu. Tidak boleh ada orang Islam tidak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib, harus tahu. Ya kan, ini termasuk perkara yang ulimat minaddin bid-darurah, perkara yang diketahui dari agama Islam ini bid-darurah, secara mendesak, secara pasti, yang tidak boleh tidak seseorang itu harus tahu. Tidak bisa dia beralasan, dulu saya nggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib, misal. Tidak bisa. Ini diantara salah satu alasan yang mana rukun Islam itu adalah perkara yang darurah seperti itu. Tidak boleh ada orang Islam dia beralasan, ya Allah saya nggak tahu sholat misalnya adalah wajib, nggak bisa. Saya nggak tahu puasa itu wajib. Ya, dia harus tahu. Ya, karena saking masyhurnya tentang perkara ini. Wallahu a'lam. Ketika sudah datang dakwah kepadanya, ya tentunya seperti itu. Kemudian wa anna munkirahu kafirun. Dan juga umat Islam telah sepakat bahwasannya barang siapa yang mengingkarinya, munkirahu, orang yang mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan, kafirun, maka dia telah kafir, murtadun anil islami, maksudnya dia murtad, keluar dari Islam, wal'iyadhu billah. Wasabata bidzalika fardiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Dengan demikian maka kewajiban puasa Ramadan menjadi tetap, baik berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma'. Ini sudah sangat-sangat kuat sehingga tidak bisa sampai ada seorang yang tidak tahu, ya, karena dari kitab jelas, dari As-Sunnah jelas, dari ijma' kaum muslimin juga jelas. Kemudian wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu, ya, sehingga kaum muslimin telah sepakat ala kufri, ya, untuk menyatakan kufurnya atau kafirnya siapa? Man, orang, ankarahu, yang mengingkarinya, ya, tentang kufurnya orang yang mengingkarinya. Dan hadis yang kedua tadi, ya, ini disebutkan di sini hadis yang kedua tadi, rawahul Bukhariyu bi raqmi, ya, rawahul Bukhariyu bi raqmi 46 wa Muslimun bi raqmi 11. Hadis yang kedua tadi hadis riwayat Imam Bukhari nomor 46 dan hadis riwayat Muslim nomor 11. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan kedua berkaitan dengan hukum puasa Ramadan serta dalilnya dari kitab fikih Muyassar. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah, dan atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.